baru-baru ini Peggy Setiawan atau yang diduga Peron yang menjadi otak tersangka, katanya otak tersangka utama di kasus pembunuhan Vina yang terjadi di tahun 2016, menjalani sidang pra-peradilan, dan juga hasilnya ternyata dari sidang tersebut menyatakan bahwa Peggy Setiawan belum bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dari hasil ini 8 tersangka lainnya yang sudah mendekam di penjara itu, melalui pengacaranya itu pada mengajukan PK atau peninjauan kembali. Di mana kalau PK mereka disetujui, berarti dari 8 tersangka ini semua bisa dibebaskan gitu. Dan kalau dibebaskan berarti kasus pembunuhan Vina yang terjadi di 2016 ini kembali menjadi 0 tersangkanya. Nah, di sedikit cerita kali ini, gue pengen bahas sedikit pandangan gue terhadap kejadian kasus Vina ini. Gitu. Yuk, kita bahas. Nah, kasus Vina sendiri itu terjadi di tahun 2016 ya. Kalau misalkan kita semua pasti udah pada tahu lah tentang kejadian kasus Vina ini. Cuman gue pengen coba sedikit bahas dulu deh, review dulu dari awal kejadian ini tuh kayak gimana gitu. Singkatnya itu kejadian 2016 ini ditemukan sepasang mayat di flyover. Nah, dari penemuan sepasang mayat ini, penemuan pertama, uji forensik pertama yang dilakukan oleh polisi ternyata hasilnya adalah dinyatakan ini adalah kecelakaan tunggal gitu. Jadi bukan pembunuhan awalnya. Cuman orang tua dari salah satu korban yaitu Eki, Ibtu Ridiana, bapaknya gitu, merasa kurang kurang gimana ya? Karena kejadian peninggalnya anaknya ini tuh janggal gitu tuh. Ada luka-luka dan segala macam, dan dia berpendapat bahwa ini bukan kecelakaan tunggal. Artinya ada pembunuhan di sini. Nah, usut punya usut, Pak Rudiana ini bertemu dengan Aep dan Dede, di mana katanya orang dua itu adalah saksi. Mereka itu katanya ngelihat nih kejadian-kejadian pada saat penyiksaan si Eki dan si Vina. Nah, diwadulkanlah, katanya ada orang kumpul-kumpul di sebuah sekolah atau gimana lah gitu. Jadi Pak Ibtu Ridiana ini meringkus akhirnya 8 orang tersangka, di mana 8 orang tersangka ini tiga orang selanjutnya yang totalnya ada 11, jadi 8 ditangkap, 3 orang di PO. Nah, di 2016 setelah tertangkapnya 8 orang itu, kasus ini kayak dinyatakan ditutup gitu, berakhir karena ya udah ada tersangkanya dan 3 orang di PO. Tapi ternyata di 2024 sekarang gitu, ada suatu production house yang melakukan pembuatan film, di mana kejadian Vina dan Eki ini difilmkan dan akhirnya viral gitu. Dan viralnya ini ternyata di 2024 kejadian yang terjadi di 2016 itu 3 orang DPO itu masih belum tertangkap. Nah, setelah viral kejadian film itu gitu kan, di DPO ini tiba-tiba 2 minggu atau berapa bulan ya, 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu setelah viral itu tertangkaplah Peggy Setiawan yang katanya otak pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki ini gitu. Nah, kalau misalkan bayangan kita kan, orang yang udah DPO selama 3 tahun gitu kan, itu pasti punya latar belakang yang nggak biasa gitu. Tapi ternyata Peggy Setiawan ini pas tertangkap itu latar belakangnya adalah seorang kuli bangunan, di mana menurut gue hebat banget gitu Peggy Setiawan nih. Kalau misalkan dia itu apa namanya beneran tersangkanya, dengan 3 tahun DPO dan dia adalah seorang kuli bangunan, menurut gue tuh hebat banget gitu kan. Tapi ternyata si Peggy tertangkap dan kemarin diadili di sidang pra peradilan, dia nggak terbukti, belum kuat lah, belum buat buktinya menjadi tersangka. Nah, di sini yang pengen gue garis bawahi pertama adalah penangkapan Peggy nih. Penangkapan Peggy sendiri itu dasarnya agak kurang jelas ya, karena yang berita-berita yang tersebar itu penangkapan Peggy ini hanya didasari oleh nama yang sama gitu. Jadi nama Peggy sendiri pun, kalau yang gue dapat dari berita-berita yang sekarang beredar gitu, nama Peggy sendiri pun sebenarnya
tercetusnya ada di BAP katanya. Di BAP, di berita acara perkaranya itu pun tercetus dari mulut Pak Ibtu Rudiana gitu. Jadi memang nama Peggy Setiawan atau Peron ini sendiri pun itu masih asal-usulnya belum jelas gitu. Dan tiba-tiba udah ada orangnya, pelakunya Peggy Setiawan itu, dan ditangkap kemarin, diadili di pra-peradilan, ternyata belum kuat untuk menjadi tersangka. Nah, hal mengerikan yang menurut gue terjadi di sini adalah kejadian Peggy ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk kita, ya kan? Dan gimana kalau misalkan nama kita sama dengan tersangka yang ada tercetus di apa namanya di omongan saksi atau di omongan pelaku yang lainnya, misalkan ada orang gitu, dia membunuh, terus dia ngomong saya membunuhnya sama Iqbal gitu kan, nama gue Iqbal kesebut gitu, dan gue bisa jadi tersangka, dan lo juga yang nama lainnya Iqbal juga bisa terjadi tersangka gitu. Jadi itu semengerikan itu gitu hukum yang terjadi di Indonesia. Dan Peggy Setiawan sendiri kemarin menjalani tahanan 49 hari gitu sebelum akhirnya dibebaskan karena menurut Hakim Eman Sulaiman katanya belum bisa dijadi tersangka gitu. Tapi dari kejadian Peggy Setiawan sendiri itu masih terdapat dua sisi ya. Dua sisi artinya itu gini, gue sendiri pun punya pandangan bahwa ada dua kemungkinan di mana Peggy Setiawan ini bisa jadi memang benar tersangka tapi dia tidak terbukti, atau Peggy Setiawan ini memang hanya korban salah tangkap aja gitu. Dimana kalau kemungkinan pertama Peggy Setiawan ini memang tersangka tapi tidak terbukti menjadi tersangka, menurut gue Peggy Setiawan adalah orang yang sangat luar biasa. IQ-nya di atas rata-rata gitu. Karena lo bayangin aja, dia dengan apa namanya, dengan punya keterbatasan di ekonomi gitu kan, yang seorang kuli bangunan, dia bisa DPO selama 3 tahun, tidak terlacak oleh polisi gitu. Dan setelah terlacak pun, dia tertangkap kemarin di sidang pra-peradilan pun dia nggak terbukti bersalah. Berarti si Peggy Setiawan ini luar biasa banget. Kalau misalkan logika yang pertama ya, kalau misalkan dia memang pelaku tapi ternyata tidak jadi tersangka gitu. Jadi istilahnya dia bisa mengkaburkan, atau misalkan istilahnya dia itu bisa membuat bukti-bukti yang dia lakukan, bukti kejahatan dia itu hilang semua. Itu menurut gue luar biasa banget Peggy Setiawan. Yang kedua, kemungkinan kedua, Peggy Setiawan ini itu memang korban salah tangkap aja, apes aja gitu. Nah, kemungkinan kedua ini yang menurut gue mengerikan gitu. Itu tadi yang gue bahas, bahwa setiap lu bisa tertangkap dan bisa dijadi korban salah tangkap. Terus kalau misalkan kejadian itu yang viral ini baru satu, asumsi gue juga kemungkinan masih ada kasus-kasus lain yang korban salah tangkap gitu kan. Ya gue nggak seujun dengan polisi atau segala macam lah. Gue di sini pun ngerasa mungkin hanya kejadian ini aja lah, ya kan, nggak mungkin kejadian lainnya juga ada korban-korban salah tangkap lainnya, itu nggak mungkin banget. Tapi ya mudah-mudahan dari kejadian Peggy Setiawan yang tertangkap kemarin dan kejadian kasus Vina ini gitu, ke polisi bisa lebih, ke depannya bisa lebih hati-hati lah dalam menentukan tersangka, dalam menetapkan tersangka gitu. Dan juga kasus Vina ini udah di 2016 gitu. Udah 8 tahun kesini dan belum ada titik terangnya. Semua sekarang di 2024 sendiri ini di kasus Vina itu banyak pengacara-pengacara kondang yang diterjunkan lah. Dan mereka punya asumsi-asumsi tersendiri. Dan gue sendiri pun sebenarnya pengen banget sih kasus Vina ini terungkap gitu. Apa sih sebenarnya misteri di balik kasus Vina ini gitu, dan apa sih yang bisa menyelesaikan kasus ini, karena memang gue pun kasihan juga dengan keluarganya, dimana sudah 8 tahun yang menurut gue itu bukan suatu hal yang mudah lah, apalagi menjalani perkara hukum seperti ini pasti mengeluarkan banyak biaya, dan ya kita sendiri tahulah untuk mengurus kayak gini aja. Akhir kata cuman itu aja yang pengen gue sampein. Mudah-mudahan kasus Vina ini tetap bisa terungkap secepatnya gitu ya kan, dan juga
nggak ada lagi kejadian salah tangkap berikutnya. Dan mudah-mudahan gue juga penasaran dengan hasil peninjauan kembali di 8 tersangka tersebut. Apakah PK itu disetujui atau enggak gitu. Banyak hal-hal janggal yang masih belum terungkap sampai sekarang. Nah, sekian sedikit cerita kali ini. See you on next video.